Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang seharusnya ditulis dengan tinta emas di bawah lembaran-lembaran perak. Sebuah perjalanan hidup yang seharusnya dikaji oleh setiap muslim yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Di akhir masa ini kita melihat banyak idola-idola baru yang dimunculkan. Setiap hari, setiap momentum mereka bikin untuk mengangkat sosok seseorang yang diidolakan. Dibikin acara tingkat dunia. Ada yang mengidolakan seorang wanita karena menjadi wanita ya tercantik mungkin. Seorang laki-laki dinobatkan menjadi lelaki terbaik, mendapatkan Nobel. Padahal semua idola-idola yang diciptakan kebanyakan adalah kepalsuan belaka. Kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Jalla Jalaluh itu tidak melihat kepada rupa kalian. Jangan bangga dengan cantiknya rupa yang dimiliki. Jangan bangga dengan indahnya tubuh yang dipunyai. Allah nggak ngelihat ke sana. Walakin yanzur ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amal kalian. Kalau bicara warna kulit, ya udah, yang lahir hitam, dia tetap hitam. Yang lahir coklat, dia akan tetap coklat. Yang lahir putih akan tetap putih. Tapi yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang coklat tidak lebih baik daripada yang putih. Kecuali dengan ketakwaan. Saatnya kita belajar kembali. Melihat perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah membahas bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Hari ini kita akan belajar untuk mengambil, memetik pelajaran-pelajaran, ibrah, hikmah dari hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Khususnya akhir-akhir ini kalimat hijrah termasuk kalimat yang viral yang dipakai oleh setiap orang yang ingin menunjukkan kalau aku sudah berubah. Ya, silakan dibaca. Dari kitab fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah antara lain: 1. Peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan pengkaji Sirah Nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian. Di awal kenabiannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha menghadap Waraqah bin Naufal. Waraqah memberitahukannya, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, akankah mereka mengusirku? Ya, jawab Waraqah. Tidak ada seorang pun yang dapat membawa ajaran yang serupa dengan yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi atau dianiaya. Barakallahu fiik. Nah, bicara hijrah, maka ini termasuk peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kalender Islam yang akan dipakai, mereka akhirnya mengerucut kepada satu ide, dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW. Karena semua berubah dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Umat Islam yang awalnya tertindas, yang hidup penuh dengan tekanan, yang tidak bisa
bebas beribadah, mengabdi kepada pencipta. Dengan hijrahnya Nabi SAW, wajah dunia berubah. Wajah Islam pun menjadi berseri-seri. Maka apabila dikaitkan di sini hijrahnya Nabi dengan peristiwa kenabian, dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW, kedua hal ini memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Diingatkan dengan cerita Nabi SAW tatkala menghadap kepada Waraqah, dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi bercerita tentang peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Lalu apa kata Waraqah? Innahu lanamus alladzi nazala ala Musa. Yang datang kepadamu itu malaikat yang turun kepada Musa alaihissalam, Jibril yang turun. Lalu Waraqah mengatakan, laitani kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku dalam kondisi muda, andai kata aku dalam kondisi segar bugar, kuat ketika kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'azzara. Aku akan mati-matian menolongmu pada waktu itu. Menjadi nabi siap untuk diusir dari negeri. Lalu Nabi mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Qala Waraqah, na'am, iya. Itu sebuah kepastian. Subhanallah syamaya. Nabi dari kampung sana, lahir di Mekah, tumbuh besar di kota Mekah, menjadi orang mulia di kota Mekah, bukan orang buruk di kota Mekah. Seluruh penduduk Mekah tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersedih setelah 40 tahun hidup di kota Mekah, mendapatkan informasi kamu akan diusir loh. Tidak ada satupun yang membawa risalah ini, melainkan akan dimusuhi. Nih buat teman-teman yang sekarang belajar sunnah, yang hijrah, berusaha untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, engkau harus siap untuk dibenci, dimusuhin, dan mungkin engkau akan diusir, atau bahkan dibunuh. Resiko itu ada. Karena sejatinya hidup ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Baik, yang kedua. 2. Perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya, merupakan wahyu dari Allah. Imam Bukhari menyebutkan, Abu Musa berkata meriwayatkan dari Nabi SAW, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi bahwa saya berhijrah dari Mekah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma. Saya menduga ke Yammah atau Hijr, ternyata ke Madinah. Dulu Yathrib, ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, saya menemuimu wahai Rasulullah. Subhanallah jemaah. Bicara strategi, dakwah ini memerlukan strategi. Ada perencanaan yang perlu dimusyawarahkan agar langkah-langkahnya jelas. Berkaitan dengan hijrahnya Nabi SAW, ada perencanaan. Tapi perencanaan itu perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi SAW tidak menentukannya sendiri. Ketika ke Habasyah, belum ada bayangan untuk ke Madinah. Maka ke Habasyah Nabi SAW menjelaskan, kalau kalian mau hijrah, tidak diwajibkan hijrah pada waktu itu. Hanya yang ingin berhijrah, yang merasa tidak mampu menahan gangguan dan penindasan orang-orang musyrikin, maka ada peluang untuk hijrah. Itu diberikan oleh Nabi SAW. Tapi hijrahnya Nabi SAW, tempat dan waktunya ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluh. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua harus hijrah. Karena itu jadi kewajiban. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berangkat ke Madinah. Kemudian Nabi menanti alaihissalam. Menanti apa? Wahyu ilahi. Ini semakin menambah keimanan kita. Bahwa Nabi alaihissalam, wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya.
In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga. 3. Hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan orang kaum muhajirin, dan bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit, sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Mekah. Akan tetapi itu adalah satu perintah yang ditaklifkan atau dibebankan yang berkaitan dengan akidah, yang mereka yakini kebenarannya, dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Allahu Akbar jamaah. Jadi dari awal kita harus paham, yang namanya hijrah itu bukan jalan-jalan. Bukan menuju ke sebuah negeri untuk mencari maisha, untuk cari penghidupan yang lebih baik. Karena di Indonesia susah cari kerjaan, akhirnya hijrah umpamanya ke Amerika. Ada yang hijrah ke Korea, ada yang hijrah ke Australia, ada yang hijrah ke macam-macam. Orang meninggalkan negerinya. Hijrah bukan seperti itu. Hijrah ini kita melihat penduduk Mekah ketika meninggalkan Mekah. Mereka susah banget. Berat buat mereka. Dan kita akan melihat bagaimana sesampainya para sahabat di kota Madinah. Yang mereka sakit karena rindu ke kota Mekah. Dan disebutkan, nggak ada masalah di kota Mekah. Untuk urusan fulus, subhanallah. Kota Mekah ini menjadi sentral perdagangan dunia pada waktu itu. Untuk Jazirah Arab. Sentralnya di Mekah. Makanya sampai Allah mengatakan tentang nikmat ini. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tempat-tempat yang lain, negeri-negeri yang lain itu diserang oleh musuh-musuh mereka. Mekah aman. Aman. Negeri paling aman pada waktu itu Mekah. Abraha datang pun nggak bisa melakukan tindakan apa-apa terhadap Ka'bah. Allah yang mengurusin. Dan dimatikan itu Abraha pada waktu itu dengan pasukan gajahnya. Jadi para sahabat ketika meninggalkan Mekah, mereka nggak gembira. Mereka sedih. Tapi ada kegembiraan di hati mereka. Bisa beribadah lebih mudah di negeri yang dituju. Walaupun di tempat itu mereka nggak tahu mau makan apa. Nggak ada berita, oh di sini enak nih orang-orang Mekah ke Madinah. Kenapa? Alhamdulillah gaji di sini UMK-nya lebih tinggi daripada Mekah umpamanya. Nggak ada. Tapi mereka melakukan itu karena perintah. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sebagai sebuah tuntutan. Demi untuk menyampaikan agama Allah ini. Mereka siap meninggalkan kota yang dicintai. Kalau orang hijrah dari kampung yang penuh bencana, wajar dia. Bahkan bahagia dia. Ketika dia naik pesawat, alhamdulillah, dapat visa, alhamdulillah, aku selesai sudah. Kampungku na'udzubillah min dzalik. Pindah ke kampung yang lebih baik dan bisa hidup lebih tenang di sana untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak umpamanya. Enggak, jamaah. Jadi buat teman-teman yang hijrah, tabiat hijrah ini memang meninggalkan yang nyaman menuju yang ketidaknyaman. Meninggalkan sesuatu yang sudah kita enak di situ, tinggalin. Maka berapa banyak orang tua yang marah sama anaknya ketika meninggalkan pekerjaan yang haram, lalu pergi sang anak, nggak punya kerjaan, orang tua mengatakan, kamu tuh gila. Kamu belajar sama siapa? Siapa gurumu? Jangan mau disesatkan sama orang. Cari guru yang lain. Udah enak kerja, dapat gaji, pindah. Meninggalkan tempat tersebut. Nah, harus seperti itu. Tinggalkan. Menuju ke siapa? Menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Tapi yang keempat. 4. Bergegasnya para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali orang yang dikehendaki Nabi untuk tinggal atau memang tertahan atau memiliki uzur lainnya, dan jumlah mereka sangat sedikit.
Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhati-hati dari mengingkarinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Barakallahu fiik. Bergegas melaksanakan perintah. Ini harus menjadi karakter seorang muslim. Tidak menunda-nunda amalan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nggak ada dalam bayangan mereka mau hijrah, jual dulu rumahnya. Sebelum hijrah. Jual dulu tanahnya. Berangkat mereka, ditinggal tuh rumahnya. Keluarganya ditinggal. Orang tuanya ditinggal. Anaknya pun ditinggal. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita dalam melaksanakan perintahnya itu untuk berlomba-lomba, bersegera. Jumat kita lihat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Segera menuju kepada zikrullah. Allah mengatakan untuk kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika menuju kepada Allah, apa yang harus dilakukan? Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Kalian lari menuju Allah. Lari menuju Allah. Tinggalkan semuanya. Engkau lari ini menuju kepada yang memiliki segala-galanya. Allah yang punya segala-galanya. Engkau punya rumah, Allah akan kasih rumah 10 buat kau. 20. Enggak 20. Allah akan kasih kepada kita seluas langit dan bumi ini. Seluas bola bumi ini Allah akan kasih kalau kau mau. Gimana nggak mau bersegera jemaah? Tapi imanlah yang membuat orang itu bersegera. Dan para sahabat subhanallah ditinggal keluarganya. Mereka siap-siap udah. Nggak ada yang mau dijual dulu. Diumumkan dijual. Anak mau hijrah. Mereka pergi jemaah. Ini mengingatkan kita. Bahwa jangan sampai perintah Allah kita tinggalkan. Larangannya kita langgar. Kecuali ada uzur. Ada sebagian sahabat yang nggak hijrah karena ada uzur. Karena ada alasan yang syar'i. Di sini Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hati-hati itu orang-orang yang menyalahi perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Bisa jadi engkau terkena fitnah. Menunda-nunda hijrah. Menunda-nunda perintah. Nanti aku mau mengamalkan, nanti aku akan bertobat, nanti aku akan berbuat, nanti terkena fitnah, selesai. Gak jadi dia mengamalkan. Au yusibahum adzabun alim, atau dia tertimpa azab yang pedih. Fitnah dalam ayat ini, sebagian ulama menyebutkan kufur. Orang tuh menyalahi perintah Allah, menyalahi aturan Allah, bisa jadi di hatinya dikasih penyakit sama Allah, syak, ragu-ragu. Kemudian dia bisa meninggalkan agama Allah. Maka badiru bil a'mal. Segera beramal. Yang mau hijrah. Yang tahu kerjaannya haram. Yang tahu tempat kerjanya haram. Yang tahu yang dia bawa makan kepada keluarganya haram. Jangan berpikir saya mau cari kerjaan ganti. Engkau tinggalkan. Terus gimana? Engkau menuju Allah. Makanya niatnya yang perlu diperbaikin. Innamal a'malu bin niat. Amal itu harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kita bisa melihat bagaimana Nabi memberikan contoh sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Bukan menuju ke pekerjaan baru, bukan. Bukan menuju ke rumah baru, bukan. Menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah SAW. Apa yang akan dia dapatkan? Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Selesai. Engkau punya Allah dan Rasul SAW.
Susah. Jamaah, sesusah apapun, kalau Allah bersamamu, akan hilang kesusahan tersebut. Maka segera amalkan, segera bertobat. Sebagaimana para sahabat, nggak ada yang menunda-nunda, kecuali yang punya udzur. Yang nunda-nunda, kadang-kala mati di tempat tersebut, dalam kondisi belum bertobat. Allah mencela mereka. Allah mengatakan, wa ardullahi wasi'ah. Wa man yuhajir yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. Yang berhijrah akan mendapatkan di muka bumi. Muka Allah ini luas. Dia akan cari banyak keluasan. Rizki banyak sekali. Bukan banyak, tapi banyak. Tapi yakin enggak kita sama janji Allah? Baik, yang kelima. 5. Peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kawan dalam hijrah. Abu Bakar menyerahkan anaknya, pembantunya, dan hartanya untuk keperluan hijrah. Cukuplah firman Allah yang membenarkannya. Thaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Barakallahu fiik. Ini jamaah, peristiwa hijrah menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ada orang-orang yang masih mencela Abu Bakar, yang gak kenal sama Abu Bakar, Muslim juga gak membaca sejarah Abu Bakar, padahal beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW di umat ini. Gak baca sejarahnya. Bahkan sebagian mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana Abu Bakar menjadikan semua yang dia milikin itu mendukung hijrah dia bersama Rasulullah SAW. Dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan Abu Bakar pendamping Nabi SAW. Ini menunjukkan atas apa? Atas keikhlasan hati Abu Bakar. Gak ada dalam dirinya pengkhianatan apalagi kemunafikan. Bahkan di surah At-Taubah ayat 40 yang baru saja dibacakan, Allah itu menceritakan kisah Abu Bakar di dalam gua bersama Nabi SAW dengan penuh pujian. Thaniyat Thnain. Dia salah seorang dari 2 orang. Idh yaqulu li sahibi. Ketika dia berkata kepada sahibihi. Yakni Allah menyebutkan Abu Bakar ini sahibnya Rasul SAW. Sahabat secara umum, definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengannya, dan mati di atas keimanan. Udah, itu definisi sahabat. Tapi kalau buat Abu Bakar, kita nggak perlu mendefinisikan hal itu. Karena Allah sudah menyebutkan, idh yaqulu li sahibihi. Ketika Allah berkata, ketika Nabi berkata kepada sahibnya sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, innallaha ma'ana. Dikatakan janganlah engkau berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita, bukan beserta aku, kata Nabi SAW, beserta kita. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dipilih khusus, kemudian Allah ceritakan tentang hal itu dalam Al-Quran Karim. Sampai kapanpun, kalau ada orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia baca nih. Apa kata orang Rafidah? Lihat nih Abu Bakar nih. Allah sebutkan la tahzan. Dia berduka cita. Dia takut. Seharusnya yang beriman itu nggak takut. Itulah Abu Bakar bersedih. Bersedih untuk apa? Untuk Nabi SAW. Dia takut orang ini. Kalau Abu Bakar yang mati selesai, Abu Bakar tidak menakutkan hal itu. Bahkan dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala siap punggungnya untuk menerima
panah-panah yang dilemparkan oleh orang-orang musyrikin, siap dadanya untuk menjadi tombak-tombak yang dilemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar siap hal itu. Dia bersedih, dia takut. Nabi tersakiti. Maka Nabi SAW mengatakan, la tahzan, engkau nggak usah berduka cita, nggak usah bersedih. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Serahkan sama Allah. Nabi mengatakan kepada sahibnya, dan Allah menceritakan hal itu. Barakallahu fikum. Taib, afwan banget baru saja padam listriknya. Dan alhamdulillah ada teman-teman yang kasih genset, jadi kita bisa melanjutkan kajian. Saya akan dilanjutkan tadi pembacaan di faedah yang kelima. Syekh Muhyiddin Syekh Zadah berkata, Syekh Muhyiddin Syekh Zadah berkata, ini cukup sebagai bukti atas kelebihan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memilihnya untuk dirinya pada situasi seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di antara semua sahabat, beliau memilih Abu Bakar. Kemudian Allah menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Abu Bakar adalah sahibnya Nabi SAW. Suasana yang genting, suasana yang penting, suasana yang menentukan perjalanan dakwah ini. Kalau sampai ketahuan Nabi SAW mau hijrah, ketahuan Nabi SAW di dalam gua, kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia yang menyiapkan segala-galanya untuk hijrahnya Nabi SAW. Bekalnya dia, kendaraan dia, Nabi SAW bayar. Nah, kemudian di dalam gua, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia yang jadikan anaknya sebagai intel yang memata-matai kondisi Mekah. Bagaimana budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, membawa kambingnya ke sana. Ini sesuatu yang memang menunjukkan atas keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dilanjutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang mengamati atau mencermati ini pasti menemukan kelebihan-kelebihan Abu Bakar Siddiq atas sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis sahih, seperti hadis al-mukhallah, hadis innallaha ma'ana, hadis innahu ahabbu rijal ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-ityan ilaihi ba'dah, hadis kitabul ahdi ilaihi ba'dah, Kitabatul ahdi ilaihi ba'dah, hadis takhisuhu bitasdiq ibtida' ibtidaan. Nah, ibtida'ah wa suhbah wa tarkuhu lahu. barakallahu fiik. Baik. Ini ada beberapa keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan kalau Abu Bakar Siddiq lebih utama, lebih mulia dari sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti hadis al-mukhallah. Apa yang dimaksud dengan hadis mukhallah? Hadis, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andai kata aku mengangkat seorang menjadi khalil, kekasih yang begitu dekatnya, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai khalilku. Walakin Allah ittakhadhani khalilan. Tapi Allah menjadikan aku khalilnya. Itu keutamaan Abu Bakar. Artinya, kalau mau ngambil khalil dari semua sahabatnya, Abu Bakar pilihannya. Yang kedua, hadis innallaha ma'ana. Seperti yang tadi kita telah mendengarnya. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan hal itu dalam surat Taubah ayat 40. Yang ketiga, hadis ketika Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar. Yang pertama beliau mengatakan Aisyah. Terus kalau laki-laki, Abu Bakar, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anhuma.
Kemudian hadis al-ityan ilaihi ba'da. Tolong ini kasih penjelasan. Al-ityan ilaihi ba'da maksudnya Nabi SAW pernah kedatangan seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau nanti aku datang kemari, kemudian nggak ketemu lagi denganmu, yang engkau meninggal dunia, siapa yang aku harus datangi? Iti Abu Bakar, engkau datanglah kepada Abu Bakar. Bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman, bukan kepada Ali. Tapi Nabi SAW mengatakan iti Abu Bakar. Artinya al-ityan ilaihi ba'dah, yaitu mendatangi Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW. Kemudian hadis kitabatul ahdi ilaihi ba'dah. Hadis di mana Nabi SAW ingin menuliskan sebuah wasiat yang menjadi pengganti Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian Nabi tidak jadi menulis hal itu karena terjadi keributan di rumah Nabi SAW pada waktu itu. Kemudian hadis takhsisuhu bitasdiq ibtidaan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddaqani hina kadzdzabani an-nas. Dia yang percaya kepadaku ketika orang-orang mendustakanku, atau bitakhsisiq ibtidaan ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya kebenaran berita itu oleh orang-orang musyrikin, lalu mereka datang kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau benar yang dikatakan Nabi SAW, kalau benar Nabi mengatakan itu alaihi salatu wasallam, maka dia benar. Aku percaya, kata Abu Bakar. Kemudian disebutkan di sini wasuhbah wa tarkuhu lahu, dan ketika Nabi SAW mengatakan inna amannan nas alayya fi suhbatihi wa malihi, sesungguhnya orang yang paling banyak manfaatnya buat aku dalam persahabatannya dan dalam hartanya adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi meminta agar jangan diganggu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Terus yang lainnya. Nah, lanjutkan. Dalam topik yang lain, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa oleh karena itu kebanyakan ulama berkomentar sesungguhnya kelebihan-kelebihan Abu Bakar Siddiq merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain sama sekali. Nah, artinya bukan sebuah keutamaan yang 5 sahabat mendapatkannya, 3 sahabat mendapatkannya. Ini sendiri, khusus buat Abu Bakar. Sahabat lainnya nggak ada. Ketika di gua, siapa sahabat lainnya? Nggak ada. Ketika bicara itu. Kemudian ketika Nabi SAW menyuruh, kalau engkau nanti datang mendapatiku, datang ya Abu Bakar Siddiq. Khusus buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, lanjutkan. Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, berkata yang disebut secara pasti dalam Al-Quran dan hadis serta ucapan para ulama dan yang wajib kita imani dengan hati dan mata hati adalah kelebihan Abu Bakar Siddiq dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Siapa sahabat yang paling mulia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Ketika ditanya siapa orang yang paling buruk, dia katakan Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang sekte itu diadakan untuk menjadi duri di dalam daging, yang mereka akan terus berusaha untuk mengeluarkan umat Islam dari Allahumma salli wa sallim ala Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya akan dilanjutkan yang keenam. 6. Peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena dialah orang yang tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan posisi yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya. Dia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya ketika ia masih berumur kurang lebih 23 tahun. Allahu Akbar. Hadza Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah mengagungkan seluruh sahabat Nabi dan mengagungkan keluarga Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Peristiwa hijrah menampakkan keutamaan Abu Bakar dan menonjolkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana seorang yang masih muda belia, umur 23 tahun, dia siap untuk dikorbankan, siap untuk mati demi menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anak muda sekarang, anak-anak umur 23 tahun, lagi ngapain mereka sekarang? Lagi kuliah, alhamdulillah, nuntut ilmu. Siapa yang biayain? Orang tuanya terus biayain dia. Pada masa itu pemuda-pemuda, mereka sudah berdikari. Mereka sudah siap melaksanakan segala-galanya untuk Allah Jalla Jalla. Belum nikah Ali. Nih, kenapa kita harus berbicara secara mendalam tentang keutamaan Abu Bakar dan keutamaan Ali bin Abi Thalib? Karena ada orang-orang an-nasibiyun, ada orang-orang khawarij. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang khawarij, yang mereka beranggapan Ali telah kafir. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min. Enggak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman. Wa la yubghiduka illa munafik. Yang benci munafik. Benci sama kamu munafik. Bagaimana dengan yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam, yang dia berfikir dengan membunuh Ali bin Abi Thalib dia telah mendekatkan diri kepada Dzil Arsy Ridwana. Subhanallah. Padahal kata Nabi SAW, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Hati-hati orang-orang khawarij yang membenci Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Salmah binti Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, afwan. Dari siapa? Salamah bin. Bukan Salma ya, Salamah. Kalau Salma itu perempuan. Binti. Dari Salmah bin Salamah. Dari Salamah binti Al-Aqwa. Bukan binti. Bin Al-Aqwa. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, awalnya Ali radhiyallahu anhu tidak ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar karena sakit mata. Ali berkata, saya tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali keluar menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di malam yang keesokan harinya Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya akan memberikan bendera atau akan mengambil bendera besok pagi. Laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya, atau dikatakan yang mencintai Allah dan Rasulnya, di tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Ternyata kami mendapati Ali dan apa yang kami harapkan. Mereka berkata, ini Ali. Maka Rasulullah memberikan bendera kepada Ali, dan Allah pun memberikan kemenangan melalui tangannya. Barakallahu fikum. Ya, ini ada terjemahan yang mungkin kurang tepat ya. Ternyata kami mendapati Ali dan apa
yang kami harapkan. Ternyata kami mendapati Ali dan apa yang kami harapkan. Ini penerjemahannya, fa'idha nahnu bi Ali wa ma narjuhu. Artinya tiba-tiba Ali yang dikasih. Artinya Ali ketika itu tidak hadir sebenarnya. Wa ma narjuhu, kita nggak mengharapkan itu Ali karena Ali nggak ada. Ternyata malah yang dikasih Ali oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, aina Ali? Ali kemana Ali? Akhirnya Ali dipanggil. Fa'idha bihi yashtaqi ainai. Ali itu sedang sakit mata. Gimana orang perang sakit mata nggak kelihatan sama musuhnya. Kemudian sama Nabi SAW dikasihkan itu disebul ya, atau ditiup matanya Ali bin Abi Thalib dengan sedikit ludah. Kemudian Ali sembuh. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ali salah satu sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan keimanan yang benar dan menunjukkan cinta Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Terus, kalau kita lihat, masihkah ada orang yang membenci Ali bin Abi Thalib? Setelah hadis-hadis ini diperdengarkan kepadanya. Kondisi Ali pada waktu itu, di mana Ali harus meninggalkan Madinah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ibu kota pindah ke Kufah. Kemudian terjadi perang Jamal, kemudian terjadi perang Siffin. Semua itu adalah perang-perang yang terjadi karena ijtihad dari para sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai mereka semuanya. Baik, faedah yang ketujuh. 7. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan adanya kunjungan orang tua terhadap orang muda. Jadi ziarah itu tidak hanya dilakukan oleh orang muda terhadap orang tua saja. Allahu Akbar. Nih, sekarang kalau kita bicara senior dan junior. Jadi bukan berarti yang ziarah itu yang muda aja. Yang muda datang ke yang tua. Kemudian kalau yang tua datang yang ke muda, beranggapan kurang etikan yang muda. Masa yang tua datang ke yang muda? Seharusnya engkau yang muda datang kepada yang tua. Itu bicara seharusnya seperti itu. Tapi tidak mengapa. Bahkan disebutkan Nabi SAW biasa datang ke rumahnya Abu Bakar. Biasa. Bukan sekali aja. Hanya saja ketika hijrah itu, datangnya Rasulullah SAW tidak di waktu yang biasanya beliau datang. Dan ini juga menunjukkan ya buat para pendakwah. Untuk sekali-kali datang ke rumah orang-orang yang dia dakwain. Datang ke rumah dia. Mungkin ibu-ibu ya, pengurus kajian yang merasa senior, dia yang keinginnya diziarahin tapi dia tidak menziarahin. Contoh Nabi SAW, lihat tawaduknya beliau SAW, kepedulian beliau dengan orang-orang yang dia dakwahin. Dan memang menjadi hak orang yang didakwahin itu adanya follow up dari pihak orang yang berdakwah, sehingga paling tidak berusaha untuk mengokohkan hatinya, menguatkan keimanannya. Kedatangan kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Dan itu dilakukan oleh khairul anam, oleh manusia terbaik. Jadi Nabi SAW di kota Madinah pun, beliau kadang-kadang ziarah ke rumahnya sahabat fulan, ke rumahnya sahabat fulan. Datang beliau ziarah. Tidak selalu sahabat yang datang menyumpai Nabi SAW, tapi Nabi yang datang berziarah ke tempat mereka. Ini pelajaran penting buat kita yang baru belajar ya. Jangan sampai kita sok menjadi lebih baik dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. 8. Di antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta izin untuk masuk rumah, lalu diizinkan baginya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengambil satu adab di antara adab memasuki rumah, yaitu meminta izin untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin, padahal dia merupakan orang istimewa yang mempunyai kedudukan seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu kehendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin
dari diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Nah, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Artinya Nabi lebih berhak dengan rumah kita, lebih berhak dengan nyawa kita. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan sebuah adab dan etika. Inilah kesempurnaan akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Bagaimana Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dhinu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan masuk ke rumah selain rumah kalian kecuali kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada mereka. Nabi mengamalkan hal itu, memberikan contoh yang baik. Dalam kondisi genting pun beliau minta izin. Ini urusan hijrah nih, beliau tetap meminta izin. Terus kenapa kita kadang-kala malas untuk meminta izin? Subhanallah jemaah. Nah, saya akan melanjutkan. 9. Dalam perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal setelah kepergian Rasulullah untuk menunaikan segala amanah orang Quraisy yang ada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 2 hikmah. A. Kontradiksi yang sangat ajaib dalam praktik kafir Quraisy. Mereka mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan menitipkan harta benda mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sukar, menemukan orang lain yang bisa dipercaya. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan ia utusan Allah dan mengajak mereka kepada Allah. Mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, pendusta, dan perkataan-perkataan yang keji lainnya. Lihat jemaah, ini nih sebuah kontradiksi dan memang itu terjadi. Di masa kini pun terjadi. Di masa sekarang pun. Jadi kita ini baik sama orang, baik sama manusia, asalkan satu, jangan mengajak kepada agama. Di grup-grup, ada grup alumni, grup kumpulan teman-teman kita dulu, WhatsApp ya, ngomongnya ngalor ngidul, ngomong hal-hal yang tidak berguna. Ketika antum upload sesuatu yang berguna tentang agama, ribut semuanya. Subhanallah. Kenapa? Dan ini yang terjadi dengan Nabi SAW. Orang-orang musyrikin itu titip barang sama Nabi SAW. Jadi orang amalah nggak dapat, dia taruh di rumah Nabi SAW. Dan dia percaya kalau barang itu akan terjaga. Ini sampai ketika Nabi menjadi Nabi SAW. 13 tahun di Makkah sebelum hijrah. Itu orang-orang masih titip kepada Nabi SAW. Tapi mereka menuduh Nabi pendusta. Perkataan-perkataan yang lainnya yang keji disematkan kepada beliau, majnun, tukang sihir, dukun. Maka dari itu, sebaik apapun kita, kalau kita mengajak kepada agama Allah, mengajak manusia untuk berubah, tetap orang yang paling baik, musuh dia adalah orang yang paling buruk. Dan kita tahu, yang paling buruk adalah iblis dan bala tentaranya. Dia tidak akan pernah diam untuk membiarkan dakwah ini berjalan. Sampai orang itu kehilangan akal sehat. Kamu tuh percaya naruh barang sama dia? Percaya. Nggak percaya dengan apa yang dia dakwakan? Enggak. Dia pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hikmah yang kedua. B. Kendati nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahaya, serta intimidasi orang kafir terhadap dirinya terus berlangsung, dia tetap tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Kita tidak boleh mengabaikannya, baik yang berkaitan dengan hak-hak materi maupun imateri, seperti mengganggu kehormatannya dan sebagainya. Lanjutkan. Hal ini adalah perkara yang banyak diabaikan oleh manusia. Mereka tidak menjaga hak-hak orang lain, baik yang berkaitan dengan materi seperti harta benda dan semisalnya, ataupun imateri yaitu seperti gibah, menggunjing, namimah,
mengadu domba, mengolok-ngolok, menghina, mencaci, mencela. Padahal ia adalah hak-hak orang yang akan diminta tanggung jawab di hari kiamat. Nah, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbah dari penyembelihan kurban di Mina ketika haji wada, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian untuk mengambilnya dengan aniaya. Seperti haramnya hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, haram berperang di dalamnya. Di negeri ini, tanah suci, dalam bulan ini Zulhijjah, bulan suci. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah, ini perkara yang agung sekali. Adab dan etika seorang muslim lagi. Itu harta yang dititipkan, hartanya orang kafir. Orang kafir titip sama Nabi SAW, Nabi peduli mau dibalikin. Gimana kalau hartanya seorang muslim? Ini menunjukkan tentang pentingnya hak-hak sesama manusia. Kalau haknya Allah, kita berbuat dosa, kita minta ampun. Hak sesama manusia nggak main-main. Yughfalu lisyahid, orang yang mati syahid, dengan awal tetesan darahnya dia mati, diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali hutang. Para ulama menjelaskan bukan hanya hutang. Hutang itu hanya sebuah percontohan dari Nabi SAW, bahwa hak-hak yang berkaitan dengan manusia maka harus diselesaikan sesama manusia. Harus diselesaikan sesama manusia. Maka Nabi SAW dalam kondisi genting beliau tetap memikirkan. Kita kalau mati jamaah, kemudian ada hak orang yang kita ambil, baik materi atau imateri. Kita pernah menggibahin orang, kita pernah mencaci maki orang, kita pernah membuli orang. Wallahi, akan ada satu pengadilan yang besar, yang kecil akan didatangkan pada hari itu. Engkau meminta ampun kepada Allah Jalla Jalla, mau beristighfar 10 tahun, 100 tahun, minta ampun karena engkau menyakitin orang, maka yang berurusan dengan orang itu, engkau tetap harus minta kepada orang tersebut. Allah telah memberikan hak itu kepada manusia. Maka jangan meremehkan hal ini. Ini pelajaran buat kita, apalagi di dunia maya seperti ini. Kita kadangkala ribain orang, ngomongin orang, tidak dalam kondisi berjumpa. Dulu orang harus kumpul dulu, harus bisa ghibah. Sekarang ini semuanya di kamarnya masing-masing. Satu di Jakarta, satu di Jember, satu di Singapura, satu di Australia. Dalam satu grup, dia memakan bangkai saudaranya. Terus merasa nggak berbuat dosa karena mereka nggak kumpul. Padahal seharusnya engkau ambil tuh tisu untuk dibersihkan mulutnya dari bangkai saudara. Maka lihat Nabi SAW dalam kondisi nyawa yang dipertaruhkan, tetap harus ada hak-hak yang diberikan. Baik, yang ke-10. 10. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan unta yang dipersiapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saya membayarnya." Disebutkan inti dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hijrahnya tersebut sempurna dengan jiwa dan hartanya, karena mengharapkan keutamaan dan kesempurnaan dalam hijrah dan jihad di jalan Allah. Nah, Barangkali juga menjadi pelajaran bagi da'i supaya tidak mengharapkan pemberian dari orang, harus mempunyai hati yang bersih, yang kerisauannya hanyalah untuk memperbaiki hati manusia dan memberi hidayah kepada mereka tanpa melihat apa yang ada di tangan mereka. Allahu Akbar jamaah. Ini untuk para da'i ya, untuk para ustadz, untuk para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus contoh Nabi SAW. Jangan kita menyuruh manusia bersedekah kemudian kita tidak bersedekah. Jangan kita nyuruh orang bangun masjid lalu kita tidak membantu dalam pembangunan masjid. Kita mengajak orang untuk berbuat baik tapi kita tidak mengamalkannya. Rasulullah SAW memberikan contoh
Beliau tidak mau menerima saja, beliau mau kasih. Dan memang salah satu tanda orang-orang pemburu akhirat dan pemburu dunia. Pemburu dunia itu, dia lebih berbahagia dikasih daripada mengasih. Tapi pemburu akhirat, dia lebih berbahagia memberi dan berbagi daripada dia menerima saja. Dia selalu berpikir ketika dikasih terus, kapan aku bisa ngasih? Karena dia tahu apa yang dia berikan itulah yang dia tabung. Dan jangan sampai seorang pendakwah dia berharap apa yang ada di tangan manusia. Dia ingin itu, dia ingin itu, ingin itu. Lah, seharusnya engkau yang berbagi kepada umat. Dan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjadi contoh di negeri kita. Bagaimana para pendakwah, mereka lah yang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan dia makan dari manusia, ngambil dari manusia, dan tidak mau berbagi kepada manusia. Dia tahu bahwa harta itu akan dia tinggalkan. Kenapa dia harus tumpuk dan dia tidak bagikan kepada manusia yang membutuhkan? Barakallahu fiik. Yang ke-11. 11. Ketika orang kafir sampai di depan gua tempat Nabi bersembunyi, apabila salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti ia akan melihat keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada situasi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Hal ini menunjukkan kekuatan iman, keyakinan yang benar, penyerahan diri yang hakiki terhadap Allah Ta'ala, yang kita selalu perlu diingatkan, khususnya hati sebagian orang telah terikat dengan dunia, berada dalam kelalaian dari iman kepada Allah dan dari tawakal yang baik. Allahu Akbar jemaah. Kita perlu mengingat terus apa yang Nabi mengingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kadangkala iman kita lemah. Kadangkala kita bergantung kepada fasilitas yang ada. Bergantung kepada teman-teman yang kita miliki. Bergantung kepada fulan dan fulan. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Gimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya itu Allah Jalla Jalaluhu? Apa yang perlu ditakutkan? Tapi sekali lagi, kebanyakan kita lebih bersandar, lebih mengandalkan kemampuan, kehebatan dia. Lobby dia, relasi dia. Minta sama Allah SWT. Serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita melaksanakan perintah. Dalam kondisi sulit, seharusnya tawakal kita lebih dalam lagi sama Allah SWT. Allah yang diingat. Dan ini masalah besar. Ketika orang susah, malah ingatnya kepada selain Allah. Ketika dia akhirnya minta-minta kepada selain Allah, meminta kepada gunung, kepada lautan, mencari pesugihan. Na'udzubillah min dzalik. Maka serahkan kepada Allah. Jangan sampai kemudian engkau patah arang beribadah. Ustaz, anak udah minta sama Allah tapi belum ada solusi. Anak udah serahkan kepada Allah. Kalau engkau serahkan kepada Allah, hatimu akan penuh ketenangan. Ya sudah, terserah Allah. Barakallahu fiik. Nah. 12. Perhatikan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Nabi tidak berkata, bagaimana menurutmu terhadap Rasul yang bersamanya adalah Allah? Atau bagaimana menurutmu terhadapku dan kamu yang bersama kita adalah Allah? Atau ungkapan lain yang menyebutkan tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi mengucapkan, bagaimana menurutmu terhadap dua orang? Kalimat ini mencakup setiap mukmin yang yakin dengan pertolongan Allah. Ini adalah kaidah yang berlaku umum, bukan khusus pada situasi ini saja. Jadi mencakup setiap mukmin yang yakin kepada Allah bahwa Dia bersamanya, membela dan menolongnya.
Naam jamaah, ma dhannuka bithnain. Orang dua nih. Siapa aja? Ini bukan menunjukkan kekhususan buat Nabi atau kekhususan buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi ini sebuah kaidah umum. Semua orang yang bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabaikan. Kita bisa melihat bagaimana ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ditinggal sama Nabi Ismail di Mekah bersama Ismail cilik. Ketika pergi Nabi Ismail, tanya nih ibunda Nabi Ismail, diikuti Nabi Ismail dengan ontanya. Nabi Ibrahim diikutin sama istrinya. Ya Ibrahim, ilaman takiluna? Kamu titipkan kepada siapa kami di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab, terus jalan. Sampai ketiga terakhir dirubah pertanyaannya oleh istrinya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Kata Ibrahim, "Na'am, iya." Kalau Allah yang nyuruh silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Ini yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Engkau perlu apa? Engkau perlu kekuatan? Huwal qawi. Engkau perlu ilmu? Huwal alim. Engkau perlu rizki? Huwal razzaq. Engkau perlu bantuan hukum? Huwal hakam wal hakim. Apa yang kau perlukan? Lagi kesusahan? Lagi kesulitan? Lagi mendapatkan masalah orang yang kasar? Mungkin istri yang mendapati suami yang kasar? Allah yang bisa merubah suamimu. Maka ingat, ini bukan sebuah kekhususan buat Abu Bakar dan Rasul SAW. Tapi semuanya yang yakin kepada Allah, yang menyerahkan semuanya kepada Allah, yang dia menggantung harapannya semua hanya kepada Allah, tidak kepada A, B, C, D, tidak, maka tatkala itu Allah yang ngurusin. Selesai sudah urusan dalam gua tersebut. Musuh sampai ke dalam gua, sampai ke depan gua, berdiri di sana. Kenapa mereka nggak ada pikiran untuk melihat gua? Coba dilihat guanya. Abu Bakar mengatakan, kalau mereka ngelihat ke kakinya, kita akan kelihatan. Gua itu bukan gua yang dalam. Bukan. Tapi itulah Allah Jalla Jalal. Sesuatu yang buat kita mustahil, buat Allah tinggal kun fayakun. Maka gantunglah semua harapan kita kepada Allah. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Baik. Yang ke-13. Dari perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya melihat kita. Dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ini menguatkan firman Allah yang artinya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 18. Lanjutkan. Kelemahannya selalu menyertai strategi atau tipu daya orang kafir. Tidak mungkin memisahkan kelemahan ini dari tipu daya mereka. Orang kafir di sini telah mengorbankan segala usahanya dan mengumumkan dengan hadiah besar bagi siapa saja yang mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tunggu setiap jamaah, ini punya ana kok 284 langsung 287. Subhanallah. (283) ya berarti cetakannya yang baik. Tunggu, yang sampai mana barusan? Yang ke-13. Nah, orang kafir di sini telah mengorbankan segala usahanya dan mengumumkan dengan hadiah besar bagi siapa saja yang mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap mereka sudah mencoba untuk mencari karena ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Mereka telah membongkar bebatuan, mendaki gunung, menelusuri lembah-lembah sampai mereka berdiri tepat di
depan pintu gua, tetapi Allah memalingkan mereka dengan sesuatu yang mudah sekali. Bahkan saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mudah, yaitu gerakan mata, gerakan yang paling mudah, gerakan yang dilakukan manusia dalam sesaat sebanyak beberapa kali. Namun demikian, dengan lemahnya orang kafir dan tipu daya mereka, Allah memalingkan mereka dengan gerakan yang sangat sedikit ini, sehingga mereka tidak melakukannya pada saat itu dan tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka musnah dan hancurlah segala tipu daya mereka dan kembalilah mereka dengan tangan hampa dan hati meradang. Allahu Akbar jemaah. Nih tipu daya orang-orang kafir. Kita ini kalau bicara makar, konspirasi, usaha orang-orang kafir untuk melemahkan orang-orang Islam, tapi kita yakin innallaha muhinu kaidil kafirin. Allah itu melemahkan tipu daya orang kafir. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita orang-orang Islam ini beramal, berbuat yang menjadikan Allah belain kita. Karena kalau bicara tipu daya orang kafir itu lemah, tapi kenapa umat Islam kalah? Karena kitanya yang tidak mencari kemenangan itu. Allah kasih. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kata Allah, kalau Allah bantu kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah nggak peduli sama kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Maka jelas sekali bagaimana Rasulullah SAW menjalani semua perintah Allah. Hijrah, lari ke gua, sisanya serahkan sama Allah. Orang-orang kafir sudah membalik batu, menelusuri lembah, naik gunung, udah capek dan mereka bisa sampai ke depan mulut gua, nggak ngelihat itu gua. Nggak ngelihat itu mulut gua. Bagaimana coba? Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau mereka melihat ke kakinya kelihatan kita. Tapi ini jamaah, yakin bahwasanya Allah itu Al-Qawi, Al-Matin, ala kulli syai'in qadir. Jadi menghadapi tipu daya orang-orang kafir, usaha mereka, tugas umat Islam di negeri kita umpamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ada langkah-langkah yang harus jalani, tapi tetap sesuai dengan koridor. Sisanya innallaha muhinu kaidil kafirin. Udah, Allah yang ngurusin mereka nanti. Mereka mau ngomong ini, ngomong itu, Allah bongkar semua tujuan-tujuan orang-orang kafir umpamanya. Rahasia-rahasia yang mereka sedang persiapkan. Maka umat Islam hendaklah memohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Mohon kepada Allah, berdoa untuk negeri ini agar Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perbanyak amal soleh, jauhi kemaksiatan agar Allah tidak murka kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fiik. Ini pembahasan yang cukup panjang ya.
tentang peristiwa hijrah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah menceritakan peristiwa hijrah itu. Saya rasa mungkin kita bisa lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang membahas fawaid, ya, faedah-faedah pelajaran dari ayat ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan di kajian pekan yang lalu Ustaz. Siap. Ummu Salamah kan hijrah ya Ustaz ya dari Mekah ke Madinah dengan membawa bayinya. Terus ditemani oleh Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Sedangkan bukan mahram ya Ustadz ya. Bukan mahram, bukan mahram. Dan perjalanan pun panjang 435 km. Apakah pada saat itu juga memang belum ada hukum mengenai tidak boleh safar tanpa mahram? Safar tanpa mahram, Ustaz, seperti tidak bolehnya belum adanya hukum mengenai hijab. Ya, belum ada yang lainnya. Sepertinya seperti itu. Karena hal-hal yang sangat mendasar, jilbab aja belum wajib. Apalagi urusan safar tanpa mahram pada waktu itu. Sehingga perjalanan para sahabat Nabi ketika itu nggak ada aturan harus pakai mahram. Dan setelah sampai Madinah, ketika Islam sudah terbentuk menjadi sebuah negeri di kota Madinah itu, turunlah perintah-perintah Allah yang lainnya. Khamar juga pada waktu itu belum haram. Khamar itu haram kalau nggak salah pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada waktu saat hijrah itu nggak ada hukum tentang pengharaman khamar tersebut. Jadi kepergian Ummu Salamah tanpa mahram, maka itu hal yang lumrah dan tidak menyelisihi syariat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian kemarin kalau ada pertanyaan tentang safar tanpa mahram, Ana sampaikan ada khilaf di antara para ulama. Maka kalau yang maksa memakai pendapat yang membolehkan safar tanpa mahram dengan alasan zamannya Ustaz kan beda, insya Allah aman, nggak ada gangguan, maka Ana sampaikan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut itu tetap hal yang tidak boleh, sehingga semoga Allah mengampuni dosa kita ketika kita safar tanpa mahram. Barakallahu fikum. Nah. Ustadz, yang halaman 272 Ustadz. Siap. Yang di pertanyaan yang di baris 3 baris terakhir Ustadz. Padahal sebelumnya Rasulullah orang yang paling dipercayai dan bertanggung jawab, sehingga mereka pernah menitipkan barang-barangnya bersama Rasulullah saat mereka pergi. Maksudnya apa ya Ustadz ya? Berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib yang disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah Ustadz. Nah, ini hikmah yang tadi kita bicarakan. Hikmah yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ditinggal tidur untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan titipan-titipan itu. Maka di sini kan kontradiksi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebenarnya. Maka di sini disebutkan memerintahkan ketika malam datang, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW paling dipercayain dan bertanggung jawab, sehingga mereka pernah menitipkan. Ini sebuah ungkapan keheranan dari syekh yang menulis. Kok bisa mereka mengusir Nabi, ingin membunuh Nabi, padahal sebelumnya Nabi itu orang yang paling mereka cintai gitu. Bisa difahami? Ya Ustaz. Nah, silakan, ada pertanyaan yang lainnya? Ustadz, mau tanya, kalau sekarang kan lagi ada tren beberapa orang tuh hijrah gitu ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya itu ya istilah itu tepat atau enggak? Terus juga apakah harus kayak harus tersebar gitu, harus ditampakkan kalau seseorang itu berpindah dari suatu perbuatan atau apa gitu ininya rujuknya, tobatnya itu
Karena kan mungkin khawatir juga ada teman-temannya yang jelek yang dulu tuh malah pengen menarik lagi gitu Ustaz. Iya. Ataukah baiknya kalau dari itu juga kan sahabat-sahabat juga kalau dari segi tempat yang kita baca sirah ini kan ya diam-diam juga gitu Ustaz. Nah, Syukran. sahih. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Hijrah. Jadi kalau kita lihat memang hijrah, meninggalkan yang dilarang Allah SWT, lebih kepada tobat ya, seorang meninggalkan hal itu. Bagaimana tobat seorang? Apakah perlu dia umumkan atau dia sembunyi-sembunyi? Tergantung kondisi manusianya. Ketika seorang yang hijrah ini tokoh, yang dia memiliki orang yang dia berpengaruh di masyarakat, sehingga kalau dia hijrah sembunyi-sembunyi, dia tidak akan bisa mengajak orang-orang untuk hijrah bersama dia. Makanya sebagian sahabat yang tokoh, contohnya Sa'ad ibn Mu'ad, ketika dia masuk Islam, di tangannya Mus'ab bin Umair, dia kumpulkan kaumnya. Dia katakan, Syuf, kata dia, kalian tahu aku? Kata mereka, iya. Kau yang termulai di antara kita. Ketahuilah bahwasanya ngomong sama aku haram sekarang. Kalian nggak boleh berbicara sama aku sampai kalian masuk Islam. Artinya orang yang punya pengaruh ini, harapannya ketika dia mengumumkan Islam dia, itu bisa menarik orang-orang untuk hijrah bersama dia, untuk tobat bersama dia. Beda dengan orang yang memang tidak punya pengaruh. Ada apa dia umumkan hijrahnya? Ya udah sembunyi-sembunyi. Para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka memang sembunyi-sembunyi karena urusannya nyawa yang akan menjadi tanggungannya. Dan buat teman-teman yang mungkin dulu dia umpamanya menjadi idola untuk keburukan, dia bertobat sekarang. Artinya ada puluhan, ratusan orang yang pernah dia sesatkan. Ini tanggung jawab dia. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah menyampaikan, dulu yang aku lakukan salah loh. Dia umpamanya, dia bukan ustadz memang umpamanya. Dia seorang yang, ya kalau bisa disebut musisi umpamanya. Dia pernah mengumpulkan 1.000 orang, 2.000 orang bergoyang di sebuah tempat. Dia ajak mereka melakukan kemaksiatan. Dia tanggung jawab jemaah. Orang yang menunjukkan kepada keburukan itu dapat dosanya. Gimana kalau orang yang mengajak kepada keburukan pada waktu itu? Sehingga tobatnya mereka nggak bisa disamakan dengan tobatnya orang biasa. Sehingga orang-orang yang menyembunyikan kebenaran umpamanya, apakah bisa dia tobat sembunyi-sembunyi? Nggak bisa. Dia harus jelaskan yang selama ini dia sembunyikan. Umpamanya seorang ahlul bid'ah yang mengajak orang-orang kepada kemungkaran. Kemudian dia bertobat, dia harus jelaskan kepada orang. Selama ini kamu sudah menyesatkan berapa orang umpamanya. Melakukan ritual-ritual kesyirikan umpamanya. Dia sebagai dukunnya. Dia bertobat, nanti ajak tuh orang-orang yang selama ini kau sesatkan. Supaya dia kembali kepada Allah SWT. Jadi kalau bicara bagaimana hijrah ini, tetap hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan proses hijrah seseorang tetap harus menjaga keimanannya, menjaga hatinya untuk lillahi ta'ala. Bukan dengan hijrahnya dia mencari popularitas, bukan dengan hijrahnya dia mencari masa yang baru untuk dia, bukan. Tapi ketika dia menyampaikan hijrahnya, karena memang dia memiliki pengaruh sebelum hijrah, maka mudah-mudahan itu tidak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yusuf. Satu lagi Ustaz. Naam. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Naam, tafadhal. Kita boleh berdoa dengan yang surat Yasin yang Allahumma ja'alni min baini aydihim sada, itu bisa nggak Ustaz? Iya. Jadi wallahu a'lam. Memang Anda berusaha untuk mencari apakah bisa mengamalkan hal itu dalam tafsir Imam Qurtubi. Jadi di firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an, tunggu ya. Ja'alna, nah, di surat Isra
Wa idza qara'tal Qur'an ayat 45. Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, kami menjadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu hijab yang menutupi. Jadi di tafsir Ibnu Al-Qurtubi atau yang lainnya yang membaca, jadi pernah cerita seorang dikejar musuh. Dikejar musuh, ketika dalam satu peperangan, dia bersembunyi lalu dia baca ini dan musuhnya tidak kelihatan sama dia. Kemudian apakah kemudian ayat ini bisa dibaca? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau surat Yasin ini, awal surat Yasin, kadangkala digunakan oleh orang untuk apa? Supaya tidak kena razia. Jadi kalau ada razia polisi, dia baca. Waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim. Kayaknya juga tidak tepat untuk hal itu ya. Karena jelas Nabi SAW membaca itu atas wahyu dari Allah Jalla Jalla dan menghadapi orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi Ustaz. Apakah bisa dikatakan gibah kalau orang tua berbicara dengan anaknya atau ngobrol dengan anaknya tentang keburukan-keburukan orang yang anaknya itu kenal, Ustaz? Ya riba. Riba itu kan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang fulan, tentang saudaramu sesuatu yang dia nggak sukai. Kadang-kadang kita gini nih, kita ribah yang kalau istilah mereka itu ribah syar'i, na'udzubillah min dzalik. Dia ngomong, "Syuf, ini ada fulana, ana nggak menyebutkan namanya nih. Karena ribah. Insyaallah antum tahu semuanya tuh orang tuh. Ana nggak menyebutkan namanya." Gimana kalau menyebutkan namanya? Dia mengatakan tahu, semua udah pada tahu orangnya. Jadi tetap itu ribah apabila yang diajak bicara tahu dengan yang engkau maksud. Maka itu ribah. Tapi kalau diajak bicara nggak tahu nih ada kejadian seperti ini seperti itu, maka nggak ada masalah. Karena kita tidak menyebutkan keburukan orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ana rasa itu cukup karena sudah datang Yusuf ke sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.